kami siapkan Tuhan hati kami, tanah menjadi tanah yang subur, siap menerima firman-Mu, dan Kau pakai hamba-Mu ini menjadi penyambar berkat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika firman ditabur, ada kuasa firman yang mengoreksi kami, menasihati kami, dan kuasa firman yang menemukan, berikan kami kekuatan baru. Dan kami percaya melalui sepanjang ibadah ini, kami akan mengalami Tuhan dan menyaksikan impartasi kuasa-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikeluarkan, yang kami datang dengan terbeban dan segala kebaikan dalam nama Yesus, kami dapat pelepasan demi kuasa, dan kami pulang Tuhan dengan sukacita. Kami pulang dengan kuat dari saksi boleh perkataan buat kami. Tuhan, tutup bungkus kami semua kuasa darah-Mu. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami siap diberkati. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan Yesus, terima kasih juga kepada Pak Alek dan semua dari pekerja-pekerja doa puasa. Saya sudah diundang di tempat ini memberitakan firman Tuhan. Sungguh hal yang saya juga ikut berbahagia, ikut bersenang dan sukacita bisa ada hadir bersama teman-teman dan menyampaikan apa menjadi isi hati firman Tuhan. Ya, kita buka kitab kita Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan ya, tiba dengan selamat tanpa kurang apapun juga. Setelah ketemu dengan setiap jemaat terkasih ya, muka-muka yang sudah saya kenal, memberikan saya kekuatan. Amin. Lagi puasa kan? Ya, puji Tuhan ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji Tuhan ya. Dalam Yesaya 60 ayat 1, bahwa setiap kita, setiap orang percaya, ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Siapapun diri kita ya saat ini, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita tanpa kecuali ada terang dan kemuliaan Tuhan. Setiap kita doa-doa kita didengar, setiap kita berkata-kata kita punya kuasa dan berkata kita. Ketika kita berdoa, semua terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita, walaupun saat ini kita menghadapi pergumulan, kerinduan, tantangan, masalah, setiap kita punya terang dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita punya terang dan kemuliaan dalam hidup kita, maka dalam hidup kita jadilah terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Jadilah pelita di tengah-tengah masyarakat yang ada dalam kegelapan. Bagaimana caranya? Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita bisa menjadi teladan di dalam masyarakat. Bangkitlah kita menjadi terang. Siapkah kita menjadi teladan di tengah masyarakat? Di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah yang di dunia dalam kegelapan, siap kita menjadi teladan? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tema firman Tuhan di seluruh gereja Viva kemarin tanggal 9 Agustus di setiap cabang Viva, temanya menjadi teladan di masyarakat, bangkit menjadi terang. Baca gereja kita ya, dengan pengawasan Pastor Adam Kenusupit, gereja kita ingin menjadi visi misi gereja menjadikan setiap jemaat semakin serupa seperti Kristus melalui keluarga yang bertumbuh. Maka setiap khotbah, setiap hari Minggu diberikan tema-tema supaya apa? Supaya setiap jemaat yang mendengar rohaninya semakin bertumbuh, imannya semakin dewasa. Dimanapun kita ditempatkan berada oleh Tuhan, kita bisa menjadi terang, damai, dan garam di tengah-tengah masyarakat. Orang Kristen tidak hanya diselamatkan, tetapi diutus untuk memancarkan karakter Kristus. Dimanapun Tuhan tetap tempatkan kita berada. Ketika kita menjadi oma, menjadi opa, menjadi orang tua, menjadi anak-anak, kita punya tugas hidup kita memancarkan karakter Kristus. Hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga sama belajar juga.
Saya belajar dengan semua jemaat-jemaat terkasih di sini. Kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Ya, biar dimanapun kita berada, nama Kristus dipermuliakan. Kita ini duta-duta Kristus, ingat. Maka hati-hati dalam perkataan kita. Hati-hati ketika kita berkumpul dengan ibu-ibu di dalam masyarakat, sama tetangga kita, sama saudara-saudara kita, kumpul-kumpul sama besan, sama mantu. Hati-hati perkataan kita. Hati-hati tingkah laku kita. Hati-hati dengan pola pikir kita. Karena tugas kita tidak hanya selamatkan Tuhan Yesus sebagai selamat, tapi tugas kita hidup berbuat dan memancarkan karakter Kristus. Kenapa kita harus memancarkan karakter Kristus? Ya. Karena ini ada tanggung jawab kita, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Yesus telah sifat Allah yang menjadi sebagai terang, dan Yesus sudah menjadi karya penebusan Kristus di kayu salib, dan misi gereja sebagai garam dan terang dunia. Maka dimanapun kita berada, harus memancarkan karakter Kristus di dalam diri kita. Bedanya apa ketika kita memancarkan karakter Kristus? Bedanya pada waktu ada masalah. Kalau ketika kita menghadapi masalah, tunjukkan karakter Kristus ada dalam diri kita. Hadapi masalah dengan tenang, hadapi masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menempatkan, menghadapi, memberikan kita Goliat di depan kita, karena Tuhan tahu ada Daud di dalam diri kita. Coba kalau orang dunia ketika ada masalah, tentu dia berpikir, karena gua siang babi, tahun ini tahun ular, gua lagi babi sama ular lagi ciong. Nah, jadi hati-hati. Gua siang harimau, saya ini tahun kebo sama harimau berantem terus. Nah, tapi ketika kita ingin memancarkan karakter Kristus, ketika kita ada masalah, ingat, Tuhan memberikan masalah tidak pernah lebih besar dari kekuatan kita. Kita punya anak, ada yang punya anak, punya cucu yang umurnya 6 tahun, 5 tahun? Ada kan? Punya cucu, punya anak. Pernah gak kita suruh cucu kita yang 5 tahun, 6 tahun angkat galon aqua? Karena kita tahu kemampuan cucu kita. Tuhan juga tahu kita anak Tuhan, ya kan? Nggak akan dibiarkan kita memanggul masalah yang lebih besar dari kekuatan kita. Setiap masalah yang kita hadapi, tentu cara Tuhan supaya kita bisa bertumbuh. Perahu, kapal, zaman dulu kan kapalnya pakai layar kan, belum ada mesin kan. Kapal layar itu bisa berlayar kalau ada badai dan angin. Ya, jadi badai itu di dalam kapal itu juga berguna supaya kapal itu laju. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi badai, supaya kita laju bertumbuh, rohani kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Ya. Lalu Tuhan menempatkan orang beriman dalam konteks sosial. Kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan kita, atau kalau kita berada di dalam pemerintahan, Tuhan tempatkan kita di dalam pemerintahan, kita tempatkan kita di dalam pelayanan, Tuhan tempatkan kita kalau misalnya sebagai karyawan di kantor, punya pokok, ya, ada satu tujuan supaya kita menjadi agen restorasi, bisa memberikan terang damai garam. Jadi kalau ada kita, ya, jadi suasana jadi adem. Kalau ada kita, jangan tambah runcing, tambah panas. Kalau orang udah panas, api disembensin tambah jadi. Tapi kalau ada kita, api itu bisa padam. Maka di tengah-tengah kita hiduplah menjadi teladan, supaya adem. Jangan kalau di tengah-tengah masyarakat ada kita, orang kabur semua. Jadi bukan orang tokoh yang diimpikan, yang dirindukan. Jadi jadilah teladan. Di tengah kegelapan, ketidakadilan, korupsi, kekerasan, orang Kristen menjadi terang sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kita punya tanggung jawab moral untuk menjadi terang, ya, untuk menjadi terang, tanggung jawab moral. Jadi hati-hati kita dalam berkata-kata yang positif, berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang memberikan kekuatan pada orang.
Jangan kata-kata kita tuh, wah, kebun binatang, kata-kata yang mengeluh, kata-kata yang positif. Bagaimana menjadi teladan di masyarakat, ya, dan bangkit menjadi terang. Menjadi teladan di masyarakat bisa melalui tindakan nyata dalam kehidupan setiap hari. Ya, kita saat ini belajar bagaimana menjadi teladan di masyarakat. Ya, yang pertama kita mempraktekkan kasih di tengah masyarakat. Menjadi teladan dan terang terwujud dalam kepedulian sosial, keadilan dan perdamaian, bukan hanya kesalehan pribadi, bukan hanya mencakup sikap tidak membalas jahat dengan jahat, tapi menghadirkan damai. Tugas kita itu bukannya hanya tidak membalas kejahatan, tapi ingat, kita itu juga harus menghadirkan damai sejahtera. Di Alkitab kita belajar ada satu contoh tokoh Alkitab yang bernama Abigail. Abigail dikatakan bahwa ia adalah pembawa damai sehingga mencegah pertumpahan darah. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Tindakan kasih. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak, dikatakan Abigail itu bijak dan cantik. Tetapi suaminya kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Daud pada satu marah besar. Daud dan pasukannya, ya, itu marah besar terhadap Nabal yang menghina dan tidak mau membantu. Daud mau membalas dengan kekerasan. Pada saat itu dia mau balas dengan kekerasan. Itu suaminya, istrinya bijak. Suaminya orangnya begitu saklek, pelik, licik, ya. Sampai Daud aja sampai begitu kesal, sampai dia mau balas dengan kekerasan. Ya. Ayat 23 dan 24-nya kita baca. Ayat 23 dan 24-nya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dengarkanlah perkataan hambamu ini." Abigail tahu suaminya itu begitu lihai, licik, ya. Dia tidak benar. Dia juga tahu Daud begitu marah. Tapi seorang pendamai, seorang yang mau melakukan tindak kasih, orang yang merendahkan hatinya, dia minta maaf kepada Daud, bukan perbuatan kesalahan yang dilakukan. Dia minta maaf atas nama suaminya bernama Nabal. Ia dikatakannya, biar aku yang menanggung kesalahannya ini. Sampai ia berlutut mencium tanah. Seorang pendamai, orang yang mau melakukan tindakan kasih, dia harus berani melepaskan kehormatannya, melepaskan keakuannya. Dia berani merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk meminta maaf, untuk datang kepada Daud, untuk merendahkan hatinya, untuk berkata-kata dengan kerendahan hati. Seorang yang mau menjadi pendamai, maka rendahkanlah hatimu untuk bisa orang berbelas kasihan. Kita lihat Abigail, suami istri, bukan kesalahan dia, itu bukan kesalahan suaminya, tapi ia mau berjerih lelah untuk meminta maaf. Kita lihat lagi ayat 18. 18 ya. Ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur,
5 domba yang telah diolah, 5 sukat kerti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara, dimuatkanlah semuanya ke atas keledai. Ia tidak hanya orang yang rendah hati, tapi ia orang yang bermurah hati, yang mau memberikan persembahan. Orang yang melakukan tindakan kasih, tidak hanya rendah hati, tapi ia bermurah hati, mengorbankan waktu, tenaga, hati, materinya untuk dipersembahkan kepada orang lain. Kalau kita mau melakukan tindakan kasih, tidak hanya di bibir. Kalau kita mau menjadi pendamai, tidak hanya di kebanyakan teori, tapi mau ambil langkah, ambil tindakan, mau mengeluarkan waktu, tenaga untuk bermurah hati, untuk memberikan yang terbaik dengan hati yang benar. Kita lihat ya, Abigail setelah bertindak, membawa persembahan, mengakui kesalahan dan melawan Daud, menunda amarahnya. Ia membawa damai dengan mencegah pembunuhan massal. Keberanian moral, kepekaan sosial, dan kearifan diplomatik Abigail menjadi agen damai yang menyelamatkan banyak nyawa dan mencegah siklus balas dendam. Bayangkan, kalau ini terjadi pada Daud, Daud menebas Nabal, terjadi alur balas dendam, terjadi kekerasan, pertumpahan darah. Tapi Abigail mau mengorbankan, merendahkan hati, mengorbankan waktu, tenaga untuk mau melakukan tindakan kasih di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat. Kalau Tuhan menempatkan kita sebagai karyawan, menempatkan kita sebagai pedagang, buka toko misal di pasar, atau Tuhan menempatkan kita di ladang pelayanan, bekerjalah dengan tulus. Bekerja dengan tulus. Apapun terjadi di kiri kanan kita, badai segala macam, tetap punya hati tulus. Ya. Orang yang punya hati tulus, orang yang mau melakukan tindakan kasih, orang tulus, walaupun air susu dibalas dengan air tuba, tetap tulus melakukan melayani, fokus untuk melayani, untuk tetap bekerja. Orang yang tulus, walaupun kemarau setahun dihapus hujan sehari, tetap bekerja dan bekerja dengan hati yang tulus. Amen. Maka yang diperlukan sebagai orang Kristen itu punya hati yang tulus. Kita baru digosipin udah marah, baru sedikit aja disakiti udah marah ubun-ubun, baru difitnah aja sudah marah. Bayangkan, melalui dengan itu, ketika Daud melawan Goliat, Daud orang yang kecil, yang mukanya imut-imut, mukanya kemerah-merahan, ya, melawan Goliat, tinggi besar pendekar perang dengan segala macam alat perang, jubah jirah, baju jirah, segala macam. Pada saat itu Daud itu dihina-hina sama Goliat. Bahkan Daud berkata, anjingkah aku, engkau melawan aku, engkau hendak melawan aku dengan tongkat, apakah aku anjing? Bayangin, karena Daud mau melawan Goliat, membela Tuhannya dengan tulus, dan membela bangsa Israel dengan tulus. Ia tidak putus asa, ia tidak tawar hati. Ya, tetap dia maju berperang, karena ia tahu orang tulus disayang Tuhan. Orang tulus salah satu tindakan kasih. Pak Alek juga tulus melayani di sini. Udah berapa tahun Pak Alek? Hah? Baru 7 tahun. Bro, 7 tahun bayangin tuh. Luar biasa. Apalagi Bu Likel. Melayani di FIFA ada berapa tahun Bu Likel? 20 lebih. Dari single sampai mau punya cucu. Melayani dengan tulus. Kalau orang melayani, apapun terjadi tetap untuk melayani. Karena tindakan kasih. Tuhan itu sayang sama orang tulus. Sangat sayang. Tuhan bela. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 60, ada terang, ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita mau jadi tindakan kasih, tetap lakukan pekerjaan kita dengan tulus. Kita belajar dari Abigail. Bagaimana Abigail bisa mau korban waktu, tenaga, materi
merendahkan hatinya, walaupun itu bukan kesalahannya, tapi dia tanggung jawab. Biar aku menanggung. Langsung Daud yang marah, luluh. Daud yang emosi, luluh. Makanya orang itu, Tuhan itu bisa menggerakkan hati ketika kita hadapi orang yang marah-marah segala macam. Kalau kita berlaku tulus, Tuhan itu sayang orang tulus. Maka hati Daud ya, sama Tuhan tuh diperhalus, dihalusin, supaya dia akhirnya kan Daud itu begitu emosinya bisa tensinya turun. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi teladan di tengah masyarakat? Kedua, ya, ini yang paling penting nih, yang paling penting, mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Bersikap adil. Bersikap adil itu kadang-kadang gampang, tapi ketika kita dipraktekkan, bisa nggak kita bersikap adil? Menjadi teladan dan terang terwujud dalam tindakan adil memutuskan perkara. Apalagi ibu-ibu nih di sekolah nih, banyak anaknya berantem sama orang, langsung udah tiba-tiba apapun kesalahan anaknya pasti dibela. Anak gua yang benar, anak lu yang salah. Memandang secara adil. Menghadapi juga suami istri, anak sama mantu, adil. Belum tentu anak kita yang benar, belum tentu juga mantu kita juga yang benar. Bersikap adil di setiap masalah. Ada contoh tokoh Alkitab yang berlaku adil dalam kehidupan. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 19. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 19. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 19. Kita belajar dari contoh seorang tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Ada satu doa Salomo. Ketika Tuhan mengatakan, kamu minta apa? Yang dikatakan Salomo, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta harta, tapi dia minta hikmat. Tapi ketika diminta hikmat, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, tapi memberikan kekayaan, kemuliaan dan kemakmuran. Maka sampai sekarang Salomo menjadi pemimpin negara yang paling kaya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Perempuan sundal ya. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 18. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan itu mati karena ia menidurinya. Ya. Ada 2 perempuan, masing-masing punya 1 bayi. Jadi ada 4 orang. 2 perempuan dan 2 bayi. Lalu salah satu bayi itu meninggal. Ini cerita sekolah minggu nih. Makanya saya ulangi lagi, kan udah lama sekolah minggu kan? Ya saya ulangi lagi. Lalu ibu yang satu mengklaim, itu anak saya, yang satu juga itu anak saya. Salomo bilang, ya udahlah kita potong aja anaknya jadi 2. Gitu kan? Lalu ibu yang satu bilang, oke, potong aja jadi 2. Tapi ibu yang satu bilang, aduh jangan dipotong. Biarin aja lah, anak itu buat ibu itu aja, daripada anak itu potong. Salomo dengan hikmat Tuhan menjalankan keadilan tanpa kekerasan karena hikmat Tuhan. Lalu Salomo langsung tahu siapa ibu dari bayi itu. Bertindak adil, memutus sengketa 2 ibu yang berebut seorang bayi dengan hikmat luar biasa, sehingga seluruh Israel melihat bahwa keadilan ditegakkan bukan dengan kekerasan tapi dengan hikmat Allah. Keadilan yang berakar pada hikmat Allah, bukan sekedar prosedur hukum. Keadilan yang memulihkan dan menyingkapkan kebenaran. Permulaan hikmat apa? Takut akan Tuhan. Doa kita sebelum kita keluar rumah di pagi hari, jangan berkati saya keluar. Minta satu, Tuhan berikan saya hikmat-Mu. Ketika kita menghadapi sesuatu peristiwa tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari, hikmat Tuhan yang bekerja. Tapi jangan lupa takut sama Tuhan, ya. Jangan takut sama istri dulu, takut sama Tuhan.
Takut sama Tuhan dulu supaya diperlakukan hikmat Tuhan. Hikmat betapa penting. Kan orang bilang, wah hikmat itu hanya penting untuk pengusaha atau untuk orang yang bekerja di pemerintahan. Setiap kita perlu hikmat Tuhan. Ketika kita punya hikmat Tuhan, ketika kita melangkah, Tuhan yang pimpin dengan hikmat. Ketika kita berkata-kata, ketika kita memutuskan sesuatu, hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan keluarlah ide-ide di dalam diri kita. Ide-ide apa yang dari kita? Keluar hikmat Tuhan, keluar kepintaran, keluar keberanian, keluar suatu kuasa Tuhan di dalam kita untuk berkata-kata. Hikmat Tuhan. Ketika saya menyusun khotbah ini, ya, saya diberikan tugas, diberikan kesempatan untuk melayani di apartemen Robinson tanggal 9 kemarin, hari Minggu tanggal 9 Agustus, dengan tema menjadi teladan di masyarakat, dengan ayatnya Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Sabtu. Hari Rabunya biasa, karena ini khotbah dengan tema-tema, tentu ini bahan materi khotbah yang baru saya bikin. Jadwal saya bikin materi khotbah itu Kamis. Ketika hari Kamis, duduk di meja makan yang panjang, anak saya berdua buka laptop, ada istri saya berempat, kita duduk di meja, saya susun materi khotbah. Ketika saya susun materi khotbah, satu hal yang saya minta sama Tuhan berikan saya hikmat. Saya bisa pakai contoh-contoh Abigail, bisa pakai contoh-contoh Salomo dalam materi khotbah saya, karena hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Maka di sepanjang hari kita, Tuhan berkati dengan hikmat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bersikap adil, orang-orang akan melihat ada kesaksian dalam diri kita untuk bersikap adil. Biar sikap kita, karakter kita bisa menjadi contoh, teladan bagi orang. Orang melihat kita, dia akan melihat ada Tuhan di dalam diri kita, Yesus. Maka semakin banyak orang mengenal Tuhan. Kalau praktek Tuhan itu dalam khotbah mudah, 1 jam kita turun panggung selesai. Tapi tugas terbesar anak khotbah dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita saat ini sama-sama belajar. Belajar di mana? Di doa puasa Esther Viva ini. Dengan firman Tuhan, sama-sama kita belajar. Saya juga sama-sama belajar, bukan saya lebih tahu, sama-sama belajar. Ya. Ayat 25. Ya tadi Raja-Raja 3 ayat 25. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain. Ayat 27. Tetapi rawan menjawab katanya, berikanlah padanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itu adalah ibunya. Memutuskan perkara, bayangin. Hidup adil itu tidak mudah, tapi butuh hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dari masyarakat, bisa menjadi teladan masyarakat? Yang pertama, melakukan tindakan kasih, kedua, bersikap adil, dan ketiga, melayani sesama. Menjadi teladan dan terang terwujud melalui tindakan melayani sesama. Kita belajar dari satu contoh tokoh Alkitab yang bernama Dorcas atau Tabita. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Ada tokoh yang bernama Dorcas dan Tabita. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. 36. Ini ada suatu contoh yang luar biasa. Maka saya berikan contoh seorang bernama Dorcas atau Tabita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Diakui dalam Alkitab, perempuan itu banyak berbuat baik dan sedekah.
Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. 8. Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39. Maka berkepaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Kita lihat, yang datang janda-janda, yang datang, ya, yang datang ke rumah duka. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka mata, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus besar janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Peristiwa Dorcas membuat banyak orang menjadi percaya. Ketika Tuhan melalui Petrus menyembuhkan, membangkitkan, atau melakukan mujizat kepada seorang, tentu punya tujuan. Punya tujuan. Kenapa Tuhan berkenan melalui Petrus membangkitkan Dorcas? Dorcas disebut sebagai orang yang murah hati. Ia selalu memberi sedekah. Dikatakan di Alkitab, yang datang itu adalah janda-janda. Dorcas punya satu keterampilan, menjahit. Dia punya talenta menjahit, bukan sebagai penyanyi, bukan sebagai pengkhotbah, bukan pedagang, tapi sebagai tukang jahit. Dari talenta yang Tuhan berikan kepada menjadi orang penjahit, dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia jahit banyak baju, diberikan kepada janda-janda, banyak orang miskin. Maka tidak heran banyak janda-janda yang diberkati oleh Dorcas datang ke rumah duka pada saat Dorcas meninggal. Tidak heran. Kenapa? Tuhan melalui Petrus membangkitkan dia karena Dorcas orang yang bermurah hati. Maka murah hatilah ibu-ibu, satu sama dibangkitkan Tuhan. Murah hati. Siapapun juga, Tuhan memberikan contoh. Dalam Alkitab memberikan contoh, seorang Dorcas hanya penjahit baju. Dia namanya ditulis dalam Alkitab. Artinya apa? Sekecil apapun keterampilan yang Tuhan berikan kepada kita, biar keterampilan itu yang kecil itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang keterampilan kita miliki? Pintar menyanyi? Pujilah Tuhan. Biar banyak orang bisa belajar menyanyi, bisa bermain keyboard, pujilah tuh banyak orang lain ajarin keyboard, bisa menggambar, biar menggambar kita memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi pengacara, biar pengacara kita membela yang menang, bukan membela yang bayar. Berikan apa yang kita punya Tuhan. Setiap kita punya talenta, setiap punya kita terimpalan. Kalau kita bisa masak nih ya, masaklah untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau pintar montir mobil misalnya, jangan biayanya ngegetok orang, ya, ngegetok orang. Kalau ditanya berapa, seikhlasnya aja. Jangan ngegetok. Kalau tahu orang itu butuh, tahu orang itu benar-benar mesti dibetulin mobilnya, diketok 1 juta. Ya mau nggak mau orang itu, tapi orang itu beri dengan rela. Apa yang berkat kita terima ketika orang memberi kita berkat yang tidak rela, yang tidak ikhlas. Maka contoh Dorcas, Tuhan memberikan saya hikmat, bisa kepikiran Dorcas yang saya pakai. Dorcas, bayangin, dipakai Dorcas, dia hanya bisa jahit, tapi dari keterampilan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Membuatkan pakaian bagi janda dan orang miskin, dikenal karena banyak berbaik dan bersedekah. Pelayanan praktis dengan keterampilan menjahit yang langsung menyentuh kebutuhan real komunitas. Maka dalam hidup kita sering-seringlah menabur kebaikan. Apa yang kita tabur, suatu saat kita akan menuai.
Waktunya Tuhan menuai. Yang dilakukan ibu-ibu saat ini, doa, puasa, memuji Tuhan, memuliakan nama, mengejar firman Tuhan, sedang menabur harta di surga. Suatu saat kita semua akan menuai. Kalau kita menanam benih mangga manis, yang kita akan tuai benih mangga manis, yang kita tuai mangganya manis apa sepet? Mangga manis. Tapi kebaliknya kalau kita menuai mangga yang asam, tanam mangga asam, apakah akan menuai manennya mangga asam juga? Mangga manis. Maka menaburlah benih-benih yang manis untuk kehidupan kita dan untuk orang lain. Ketika kita menabur, kita berkorban waktu, tenaga, materi, kita korban waktu, tenaga, materi. Lakukanlah yang terbaik. Hal kecil bagi kita, tapi bisa berarti bagi banyak orang. Hobi saya ditanya orang, kan? Ya. Kalau pengusaha hobinya apa? Golf. Kalau golf kan bisa ngelobi orang, bisa merayu-ngerayu orang, bisa dapat order dari proyek. Enggak. Hobi saya satu, baksos. Orang pada kaget baksos. Ya. Ketika saya melakukan bakti sosial, saya mengalami kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Maka sampai sekarang diajakin main golf, nggak pernah bisa, nggak pernah mau. Hobi saya itu aja. Nah kita lihat nih, contoh-contoh kegiatan saya nih. Kegiatan saya secara sosial, baksos. Nah, hobi saya itu satu, baksos. Ini di kereta api, di Senen. Saya sudah melayani lebih dari 10 tahun. Sebelah kanannya, ruangan, kalau biasa kita pelayanan di samping kereta api. Tapi kalau hujan segala macam, saya nyewa rumah di tetangga. Nyewa rumah. Nyewa rumahnya itu di lantai 4 loh. Jadi kita harus naik 4 lantai. Duduk semua. Baik ini. Ini mereka, ya, itu mereka hidup di rumah kardus di pinggir kereta api. Jadi kalau kereta lewat, setiap hari itu kereta lewat karena stasiun Senen itu cukup padat kereta yang lewat. Ya, dari Jawa semua kan ngumpulnya ke Senen. Seringkali orang penghuni ini, pemulung-pemulung ini banyak, seringkali ada yang ditabrak kereta. Dengan sukacita saya datang ke mereka, melayani sesama. Apa yang bisa kita perbuat, lakukanlah, jangan kita menangan-nangan kebaikan. Lanjut. Nah, itu kereta api. Sebelahnya kereta lewat. Sebelahnya kereta lewat. Nah, saya sambil kereta. Saya sama kereta jaraknya cuma semeter kereta lewat. Banyak orang, kaget. Aduh, jangan begitu, jangan begitu. Kalau kaki kepleset bisa masuk kereta. Tapi saya melayani sukacita. Itu yang bisa saya lakukan. Maka lakukanlah, sering-sering menabur. Menabur kebaikan bukan hanya dengan materi, tapi dengan waktu kita, tenaga kita, bahkan dengan doa kita. Lanjut. Nah, ini Salemba. Setahun sekali, sebulan sekali, setiap minggu kedua, saya melayani di ibadah raya di hari Minggu di LP Salemba. Begitu banyak orang-orang yang membutuhkan siraman rohani. Sampai pada saat Zoom, ya, saya juga melayani melalui Zoom. Pada saat itu ya, karena COVID, pakai Zoom, saya melayani juga melalui Zoom. Lanjut. Nah, ini perjamuan kudus. Mereka butuh perjamuan kudus. Lakukanlah yang bisa kita lakukan yang terbaik. Lanjut. Nah, ini mereka kita baksos, bagi-bagi beras. Puji Tuhan ada kesempatan. Pada waktu COVID, saya pernah vakum kira-kira 1 tahun lebih karena COVID. Saya terpaksa bohong sama istri. Saya bilang saya mau ke kantor. Padahal saya baksos di tempat ini, saya pakai masker 2 lapis. Begitu kerinduan saya untuk melayani mereka, kerinduan saya untuk membagi berkat. Bagi vitamin dulu, zaman baksos kan bagi masker, bagi vitamin, bagi beras mereka dalam kekurangan. Dan banyak jemaat-jemaat yang dipanggil Tuhan pada saat COVID. Lanjut. Nah, ini situasinya. Lanjut. Habis.
Nah, apa yang kita lakukan saat ini? Menaburlah kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan tidak hanya dengan materi, tapi waktu, tenaga kita. Yang saat ini kita tabur, suatu saat waktu Tuhan mungkin akan mengalami penuaian anak kita, cucu kita. Selagi ada kesempatan, kumpulkanlah hartamu di surga, melayani sesama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, memberitakan Injil. Menjadi teladan dan terang terwujud dalam memberitakan Injil. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 4 ayat 17 sampai Yohanes 4 ayat 5 sampai 7. Yohanes 4 ayat 5 sampai 7. Memberitakan Injil dimanapun kita berada, ya, waktu siang, pagi, sore, waktu berdiri, waktu duduk, katakanlah firman Tuhan. Ketika Yosua menggantikan Musa membawa bangsa Israel menuju Kanaan, satu nasihat Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan. Maka dimanapun kita berada, katakanlah firman Tuhan, beritakanlah Injil, berikanlah kesaksian hidup kita. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari-hari kira pukul 12. Yesus juga sebagai manusia mengalami letih juga. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Pada saat itu, ya, seorang wanita Samaria bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus berkata-kata mengenai firman Tuhan. Yesus berkata-kata mengenai kerajaan surga. Lalu seorang wanita Samaria itu begitu terkesima. Seorang wanita Samaria ketika mendengarkan apa yang katakan Yesus, rohaninya semakin dewasa, imannya semakin bertumbuh. Ada perjalanan rohani bagi seorang wanita Samaria. Lalu seorang wanita Samaria itu setelah bertemu Yesus, memberi air. Setelah mendengar apa kata Yesus, dia pulang ke kampungnya. Di kampungnya dia cerita, saya ketemu Yesus. Yesus berkata dengan firman Tuhan. Maka dari kesaksian seorang wanita Samaria itu semakin banyak orang wanita Samaria yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, siapakah orang wanita Samaria itu? Kenapa sih Yesus ke Samaria? Kita tahu Samaria. Pernah ada orang baik dari Samaria? Pernah ada orang baik di Samaria? Yesus mengatakan perumpamaan. Ada imam lewat, Lewi lewat, yang orang derampok, cuek aja, tapi wanita Samaria itu menolong. Lalu cerita lagi mengenai Samaria. Kenapa Samaria? Orang Samaria itu orang yang bukan Yahudi asli. Orang Samaria itu orang yang gabungan, orang yang blasteran, bukan Yahudi asli. Orang Yahudi, orang ahli Taurat, dia selalu mengkelompokkan. Mana yang asli, mana yang KW. Samaria dianggap KW, bukan asli Yahudi. Maka orang Samaria dianggap, dilihat sebelah mata. Inggris bacanya di look down. Dianggap sebelah mata, disepelekan, dikecilin, dipojokkan, seringkali dibully. Tapi Yesus datang ke Samaria. Nah, yang Samaria itu, orang Yahudi itu nggak mau bergaul dengan orang Samaria, karena itu bukan orang blasteran, bukan asli, bukan ori, ini KW. Siapa sih orang wanita Samaria itu? Kita lihat ayat 17 sampai 19. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yesus tahu, lu juga punya suami, gue tahu. Ya, ayat 17 lagi, 17 mana? 17 dulu. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Wanita itu punya 5 suami. Yang ada sekarang punya 5 suami. Monogami apa poligami? Apa namanya? Poliandri ya. Bukankah suamimu dalam hal ini engkau berkata benar? Lalu lanjut 18. Kata perempuan itu kepada Tuhan,
nyata sekarang engkau bahwa engkau seorang nabi. Perempuan itu punya 5 suami. Bayangin, kayaknya perempuan apa tuh? Punya 5 suami. Perempuan baik-baik apa perempuan gak baik? Tuhan bisa pakai siapapun juga. Tuhan Yesus datang bukan untuk, dia datang untuk orang sakit. Siapapun juga bisa dipakai Tuhan. Apapun dosa kita bisa dibuat Tuhan merah seperti kita akan buat putih seperti salju. Kita bangga punya Tuhan sebagai Tuhan Yesus. Orang-orang bisa membuang kita, keluarga bisa menolak kita. Tuhan tidak pernah menolak. Dia pakai orang wanita Samaria ini, mungkin disebut orang Sunda atau disebut orang yang benar. Orang bilang orang yang najis. Punya 5, 1, punya suami 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3 nggak cukup. Senin, Rabu, Jumat, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua lakinya beda-beda. Orang apa itu? Tapi di mata Tuhan, siapapun juga berdosa apapun kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan membuka tangannya menerima kita apa adanya. Bahkan dia pakai orang-orang yang di luar nalar kita. Bukan orang terhormat yang dipakai Tuhan, tapi orang yang dianggap najis sama orang dunia dipakai Tuhan. Orang ini ketika ia pulang kampung dia bicara, coba ayat 39 sampai 42. Orang yang dianggap najis diberikan Tuhan kuasa, ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Karena perkataan perempuan yang punya suami 5 orang itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi yang menjadi percaya karena perkataannya. Di mulutnya dipakai Tuhan untuk bersaksi, dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Setelah siapapun bisa bersaksi, tidak perlu sempurna. Tidak, Tuhan tidak butuh orang yang sempurna untuk bersaksi. Tuhan siapapun juga bisa dipakai Tuhan. Orang yang tidak sempurna bisa dipakai Tuhan. Jangan mengaku-ngaku jadi Kristen sudah 50 tahun. Siapapun juga bisa dipakai Tuhan. Kesaksian pribadi yang jujur dapat membawa banyak jiwa. Kesimpulan dari si wanita Samaria ini, apapun dosa kita jangan tawar hati. Ketika kita mau bertobat, datang kepada Tuhan, merendahkan hati, membuka hati, kita dipakai Tuhan luar biasa. Bayangin loh, nggak perlu tahunan belajar teologi, nggak perlu tahunan, mungkin hanya beberapa jam itu Tuhan memberikan kuasa, lalu dia berkata kepada orang kampungnya, banyak orang bertobat. Kuasa Tuhan jatuh pada orang yang dianggap sama orang lain tidak baik, tapi dipercaya Tuhan. Tuhan tidak membenci orang itu, tapi Tuhan membenci dosanya. Maka berbanggalah punya Tuhan Yesus. Apapun itu kesalahan kita, dosa kita, masa lalu kita, apapun yang kita perbuat, satu perbuatan yang tidak baik, ketika kita mau bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Kisah sulung dan bungsu. Si bungsu yang berfoya-foya, si bungsu yang udah kurang ajar sama bapaknya, ketika ia datang kepada bapaknya, disambut dengan tangan dengan ciuman oleh bapaknya. Banyak malaikat di surga yang bersorak-sorai ketika ada orang bertobat. Biar melalui hidup kita semakin banyak malaikat bersorak-sorai di surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Maka kalau kita mau menjadi teladan dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap, bersaksilah melalui perkataan kita, melalui karakter kita, melalui tindakan kita, melalui hidup kita, biar kesaksian kita banyak orang mengenal Tuhan, mengenal karakter Tuhan di dalam diri kita. Kesimpulannya penutup,
Kita sama-sama baca ayat. Ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sama-sama kita baca ya. Imam musik silakan siap-siap. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sama-sama kita baca bersamaan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyiapkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Sama-sama kita baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada terang di dalam kita, biar orang melihat terang kita dan memuliakan nama Tuhan yang ada di surga. Puji Tuhan ya. Hari ini kita sama-sama belajar biar kita menjadi terang di tengah-tengah masyarakat yang gelap, biar kita menjadi pelita di tengah-tengah kesunyian dan kegelapan. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Walaupun gunung tidak berpindah, tetap imanku kepada Tuhan. Walaupun doaku belum terjawab, tetap aku berdoa kepada Tuhan. Walaupun Tuhan belum tolong, tetap kita menyembah Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada melewati tarisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata,
seperti wanita orang biru menangis di bawah kakimu. Demikian hidup mengasihimu, Yesus menang baik-baik sampai akhir bulan Ramadan. Ku tetap setia menanti janjimu sampai bulan. Kau tahu setiap kumpulan mereka, Kau tahu setiap ritual mereka, Kau tahu setiap tantangan mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan berperan menggantikan mereka menyelesaikan setiap perkara mereka, dan semua akan indah pada waktunya Tuhan. Kau akan mengganti Tuhan setiap air mata Tuhan menjadi sorak-sorai sukacita bersama dengan Tuhan. Bahkan percaya Tuhan, kami akan duduk diam tetapi Kau yang berperan menyelesaikan setiap masalah kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan. Hidup kami bisa menjadi teladan, hidup kami menjadi kesaksian. Melalui hidup kami, baik jiwa diberkati, baik jiwa samakan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan berkati ibadah kami, pujian penyembahan kami Tuhan. Kira begitu harum untuk menamamu. Berkati gereja kami Tuhan, dengan pengembala segala pasal Abraham, Kolose, serta jajarannya Tuhan. Tuhan berkati gereja kami. Biar gereja kami tetap menjadi tiang dari perintah, dari terang di kehidupan dunia dan kegelapan ini Tuhan. Biar melalui gereja kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang-orang bertobat, banyak orang yang memuliakan memuji nama Tuhan Tuhan.
Utus Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Utus kami semua Tuhan menjadi alat kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara kasih dengan kuasa Tuhan saudara Bapa, kami dengan kuasa Tuhan Bapa, Tuhan dan kerendahan hati untuk mengangkat tanganmu dengan kerendahan hati untuk menerima berkat dari Bapa Putra Roh Kudus. Diberkatilah keluar masuk, diberkatilah apapun kau kerjakan berhasil. Amin. Hidupmu terus nikmat terus dan semua berkat-berkat yang terindah dan semua berkat-berkat terbaik, semua berkat-berkat yang termulia berasal dari Bapa Kudus. Hidup tinggal di sekitar dan hidup tinggal di sekitar anak cucu saudara sekarang sama namanya sampai Yesus datang dua kali. Nama sampai datang haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Ya, kita foto dulu. Sebelum itu kita